Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Begitu mengetahui alasan pihak Sekolah SMA Negeri 1 Kuluhulu Labuhan Batu Utara Sumatera Utara tidak menaikkan kelas anaknya, istri Badia bahkan tak berhenti berteriak, melontarkan kekecewaan terhadap keputusan guru dan kepala sekolah. Maksudnya apanya? Apa maksud? Para siswa Sekolah Dasar Negeri Trans Kelingi di Desa SP1 Sembatu Jaya, Musirawas, Sumatera Selatan, sudah 4 bulan lamanya harus berjuang melewati akses jalan berlumpur untuk bisa sampai ke sekolah yang dituju. Siswa-siswi di SD Impres Tuanio, Desa Pagomogo, Kecamatan Nangaroro, Nagekeo Flores harus memikul air bersih setiap berangkat ke sekolah. Air tersebut digunakan untuk menyiram toilet sekolah serta bunga-bunga. Hal itu dilakukan karena di sekolah tersebut tidak ada jaringan air bersih. Di tengah keterbatasan, puluhan siswa kelas 5 dan 6 berusaha tetap fokus dalam menyimak pelajaran. Meski harus belajar tanpa kursi dan meja, semangat belajar mereka tak pernah padam. Saudara dituding karena menganiaya siswa hingga terluka, seorang guru sekolah dasar di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terpaksa berurusan dengan hukum. Saharman, seorang guru di Rejang Lebong, Bengkulu, kehilangan penglihatan mata kanannya yang rusak karena diketapel orang tua murid. Bagaimana kualitas pendidikan Indonesia sekarang? Kualitas pendidikan Indonesia saat ini berdasarkan data Kemendikbudristek pada tahun ajaran 2023-2024, secara umum presentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 sebesar 97,33%, yang dimana mengalami peningkatan sebesar 0,38% dibandingkan dengan tahun ajaran 2022-2023. Karena semakin tinggi nilai rasio, pengawasan atau perhatian guru terhadap murid dapat semakin berkurang, sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Sedangkan menurut UNESCO, angka mengulang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan efisiensi sistem pendidikan secara keseluruhan, karena akan meningkatkan biaya pendidikan per siswa dan memperpanjang durasi studi mereka. Mengurangi angka mengulang menjadi salah satu prioritas kebijakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan inklusivitas pendidikan. Menurut data tersebut, pada tahun 2024, angka mengulang pada jenjang SD yaitu 4,06%, yang dimana lebih tinggi dari SMP yaitu 2,81%, dan SMA atau SMK yaitu 2,29%. Kemudian, UNESCO juga menunjukkan data bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan angka putus sekolah adalah keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Dengan adanya akses sanitasi sekolah yang lengkap dan layak, akan berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan dan kenyamanan peserta didik, dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan angka partisipasi sekolah. Serta pemerataan akses dan mutu pendidikan tidak cukup hanya pada upaya peningkatan jumlah dan pemenuhan kualitas ruang kelas saja, tetapi kecukupan antara ruang kelas yang tersedia dengan jumlah peserta didik juga perlu diperhatikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 4 pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwasannya pendidikan yang berlaku dilakukan tanpa adanya tindakan diskriminasi. Lalu, apa itu diskriminasi? Menurut American Psychological Association atau APA, diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau merugikan terhadap orang dan kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras,
jenis kelamin, usia, atau orientasi seksual. Lalu, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia sekarang? Dari kejadian-kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya banyak kejadian-kejadian di pendidikan Indonesia yang termasuk di dalam tindakan diskriminasi. Lantas, dari kejadian-kejadian tersebut, apakah guru bisa dilaporkan tindak pidana saat menjalankan tugasnya di bidang pendidikan dengan tulus? Dikutip dari perpustakaan.dpr.go.id bahwasannya jurisprudensi Mahkamah Agung atau MA menyatakan bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap muridnya. Guru juga tidak perlu takut memberikan hukuman kepada murid asalkan hukuman yang bersifat mendidik. Dari kejadian-kejadian tersebut, sudah jelas bahwasannya hukuman yang diberikan oleh guru yaitu bersifat mendidik dan dalam tindakan untuk pendisiplinan muridnya. Apakah dari kejadian-kejadian tersebut dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Dengan adanya kejadian tersebut, rasa saling percaya antara orang tua dengan sekolah akan rusak, sehingga kualitas pendidikan akan berpengaruh ke depannya. Seperti jika ada siswa yang melakukan pelanggaran sekolah, maka guru akan cenderung tidak ingin menegur untuk menyadarkan kesalahan siswa tersebut. Jadi, bagaimana solusi terhadap kejadian-kejadian tersebut? Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adalah berikut adalah tuntutan dari UKWP 2 Sospal UNP yang dilaksanakan pada Senin 25 November 2024.